Guys, kalau kalian adalah penggemar jam tangan, pasti kalian tidak asing dengan ini, logo yang ini. Logo mungkin yang paling terkenal untuk semua merek jam tangan. Ya, logo yang paling terkenal mungkin ini ya. Nih, saya punya dua nih. Kalau yang belum tahu, ini dia Rolex. Logo ini ada di mana-mana, di event-event olahraga tingkat internasional. Rolex sering berpartisipasi ya. Dan sekarang juga orang taunya, hampir semua orang taunya kalau pakai jam Rolex itu, wah, jam paling mahal. Walaupun sebenarnya di atas Rolex ada lagi yang jauh lebih mahal lagi, banyak ya. Tapi kalau menyangkut keterkenalan merek, mungkin Rolex itu yang paling dikenal sama semua orang, sama lebih banyak orang di dunia. Jadi ini adalah kotak Rolex, asli vintage guys. Jadi bukan Rolex keluaran sekarang, kemungkinan tahun 90-an ya. Ini kotak-kotak tahun 90-an. Yang ini saya masih punya lengkap dengan bantalannya, kotak berwarna merah. Yang ini sayangnya saya nggak dapat bantalannya, tapi ya tetap aja namanya Rolex ya, akan saya simpan. Jadi saya punya cerita nih guys. Dulu ya, beberapa tahun yang lalu, ketika saya sedang hunting, saya melihat di antara para pedagang-pedagang itu yang lagi menggelar dagangan, saya melihat ada seonggok jam gitu ya, sebongkah jam, nggak ada talinya, nggak ada rantainya, cuma mesinnya aja, bukan mesin ya, bongkahannya sama bodinya itu. Udah itu jam terlihat sangat busuk sih guys. Tapi entah kenapa tuh saya tergoda untuk memegang itu jam gitu. Saya pegang lah, saya ambil itu jam. Terus waktu saya angkat, wah lumayan berat juga nih gitu kan. Saya lihat-lihat gitu. Itu plat depannya itu udah hancur, udah berkarat, tapi jarumnya masih lengkap semua. Jarumnya masih ada, terpasang pada dudukannya dengan baik. Putarannya juga masih ada. Tutup bawahnya juga masih ada. Saya ngeliat tutup bawahnya bentuknya kayak matahari, tau kan guys ya, kalau gambar-gambar matahari seperti itu. Udah tuh diantara kaki-kaki mataharinya itu ada terlihat lecet gitu kan. Udah tuh saya lihat lagi tuh di bagian putarannya atau crownnya. Saya lihat nih logonya apa ya, pertama nggak kelihatan jelas. Saya lihat tuh logonya kayak, kalian tahu pisau lipat Victorinox? Nah logonya itu seperti itu, tanda plus gitu kan. Akhirnya saya tawar-tawar gitu, si masnya akhirnya kalau nggak salah dealnya adalah 50.000 rupiah. Udah itu langsung saya pulang. Di jalan tuh saya udah deg-degan gitu ya, ini kira-kira jam apa ya, jangan bilang ini seperti yang saya kira gitu kan. Akhirnya nyampe di rumah, saya coba buka itu bagian bawahnya karena untuk memecahkan misteri itu, kira-kira apakah ini jam yang seperti saya bayangkan gitu kan guys. Saya buka, nggak bisa dibuka pakai alat yang saya punya di rumah, nggak ada yang bisa, karena saya khawatir tambah rusak itu bagian bawah. Itu kayaknya mungkin udah puluhan tahun tidak pernah dibuka, jadi mungkin ada karat yang menahan itu sedemikian rupa sampai ada bekas mencoba dibuka sama orang sebelumnya, mungkin dia menyerah ya. Jadi akhirnya dia tidak melanjutkan usaha membukanya karena udah saking kerasnya. Akhirnya saya juga menyerah, saya datanglah ke sebuah toko yang memang bisa membuka jam itu. Akhirnya saya nyampe di sana, saya ceritakan, saya minta tolong dibukakan kira-kira ongkosnya berapa. Pas saya tunjukkan itu jam, tahu nggak sama tukang jamnya dibilang apa? Saya bayarin aja gimana, kata dia kayak gitu. Wah, pernyataan dia yang bilang saya bayarin aja itu udah semakin memantapkan hati saya kalau ini seperti yang saya kira gitu kan. Tapi saya bilang enggak, itu mau saya simpan, saya bilang. Akhirnya saya tanya harga bongkarnya berapa. Untuk membongkar tutup bawahnya itu aja dia minta harga yang luar biasa. Tapi dia bilang jaminan terbuka, tapi harganya sekian, katanya gitu. Waduh, saya sayang duit kan. Akhirnya saya bawa pulang. Ya saya memanfaatkan, sekarang udah ada YouTube, udah ada teknologi. Atau saya tanya teman-teman saya gimana cara membuka tutup bawah jam yang
susah itu, akhirnya saya menemukan satu metode yang saya coba, kalau nggak salah dulu menggunakan lem ya. Akhirnya saya berhasil membukanya guys. Dan tahu nggak, di balik tutupnya yang sudah terkunci selama puluhan tahun itu, tampaklah mesin jam ini. Beneran, saya sudah menduga itu Rolex. Dugaan saya itu karena pertama logonya. Logo di crownnya itu bukan seperti ini, tapi kayak seperti tanda plus. Seingat saya itu logo lamanya ya. Udah itu ditutup bawahnya itu seperti matahari. Nah kalau Rolex kan seperti itu. Benar, di dalamnya mesinnya itu adalah mesin Rolex. Itulah hebatnya jam-jam Swiss itu ya guys ya, apalagi yang merek-merek top. Nggak heran makanya Rolex itu yang dari puluhan tahun, bahkan ya mungkin ada yang udah ratusan tahun kali ya, masih bisa berfungsi dengan baik. Itu mesinnya terlihat tua, tapi tidak terlihat berkarat yang tidak bisa diselamatkan gitu. Bahkan saya yang bukan tukang jam, saya coba dengan deg-degan juga sih, saya coba buka itu roda balan, saya cuci sedikit apa yang bisa saya bersihkan terus saya lumasi, saya putar, apa yang terjadi? Jamnya berfungsi guys. Jamnya bergerak setelah sekian puluh tahun, itu diam seperti itu dengan kondisi seperti busuk, tapi dia bergerak dengan normal dan bagus sekali. Ya mungkin ada manfaatnya ya, itu tutup bawah nggak bisa dibuka, jadi oksidasi atau segala macam itu masuknya tidak terlalu parah gitu, jadi tidak mengakibatkan kerusakan yang luar biasa. Tapi puluhan tahun itu jam bisa bertahan dengan baik gitu. Itu mungkin cerita sekali seumur hidup ya, nggak mungkin ya, saya berharap suatu saat akan ada kejadian seperti itu lagi. Tapi yang membuat saya agak terheran-heran adalah kenapa di crownnya itu dia bukan logo seperti ini. Mungkin lain cerita kalau di crownnya itu logonya seperti ini, itu jam mungkin tidak akan ada di situ, udah diambil orang gitu. Tapi di crownnya itu tandanya seperti logo pisau Victorinox, dan tidak ada tanda-tanda lain kalau menunjukkan itu adalah Rolex gitu. Tapi ternyata itu benar-benar Rolex. Wah gila, itu luar biasa sih cerita itu. Oke, kita balik lagi ke kotak. Cerita sedikit aja dongengnya ya. Enggak juga sih, lumayan berapa menit tadi, maaf. Kita lanjut. Nah, ini 2 kotak Rolex. Nah, sekarang saya mau menunjukkan yang ini guys. Wow. Lihat tuh. Ini juga Rolex guys. Rolex. Coba lihat di bagian bawahnya. Nih. Montres Rolex SA Genève, Switzerland 511001. Ini memang kotak yang tidak biasa guys ya. Mungkin ada yang berpikir, itu kotak palsu. Ternyata setelah saya melakukan riset di internet, ini genuine kotak Rolex, keluaran Rolex asli. Ada yang menyebutnya Rolex XL. Karena memang bayangkan dengan yang satu ini dia bisa sampai 4 kali ya, 4 kali lebih besar. Bahkan lebih tuh. Nah, ini bagian ininya kulit, katanya sih merah burgundi. Yang saya tahu burgundi itu adalah warna kemewahan ya. Tuh, ini kondisinya seperti ini. Nah, di sini ada pembukanya, kita coba. Begini guys, bagian dalamnya seperti ini. Tuh, ini dia tulisannya dari bahan metal ya, dan itu timbul dia motifnya. Ini karena ini sangat jarang, jadi saya tidak bisa mendapatkan informasi yang cukup lengkap. Ada, tapi tidak cukup memuaskan rasa ingin tahu saya. Tapi ini saya simpulkan memang asli. Ini kuncinya guys, masih logo Rolex. Ini sepertinya kotak perhiasan sekaligus jam keluaran asli Rolex. Nah ini kayaknya tempat menaruh cincin ya. Mungkin di sini gelang atau kalung atau jam.
Nah, ini gelang kali ya atau kalung. Di sini jam Rolexnya, di sini menaruh bisa juga cufflink segala macam ya yang buat di kemeja-kemeja lengan panjang itu. Seperti ini. Itu dalamnya seperti ini, guys. Ya, saya nggak tahu apa yang kurang dari sini, tapi nggak tahu apakah ada lapisan lagi di atas ini. Tapi saya dapatnya seperti ini, dan ini dapatnya sepertinya udah belasan tahun yang lalu. Iya, belasan tahun yang lalu. Ini udah dapat belasan tahun yang lalu, saya simpan. Bayangkan Rolex mengeluarkan kotak original buat keluaran Rolex untuk perhiasan. Yang saya tahu kayak LV itu memang mereka juga mengeluarkan kayak kotak-kotak perhiasan ya. Tapi ini lebih luar biasa lagi karena Rolex yang mengeluarkannya langsung untuk kotak-kotak perhiasan. Gitu. Ini ditutup seperti ini. Ini kalau saya kuncinya taruh sini ya. Saya putar. Nah, ini dia udah nggak bisa dibuka, guys. Ini seharusnya kalau ngebuka ini bisa ditarik ke tengah itu dia dalam, tapi ini nggak terkunci, jadi nggak bisa dibuka. Tapi kalau saya pasang kunci ini di sini, ini saya buka dengan kunci originalnya ini. Nah, ini lihat, nah bisa kebuka. Gitu. Ini semuanya dari bahan kulit ya, rapi banget. Ya, memang kotak-kotak dari merek-merek ternama ini, terutama Rolex ya, itu mereka bahkan kotaknya aja mereka membuatnya dengan sepenuh hati. Jadi mereka tidak membuat walaupun cuma kotak itu asal-asalan, karena memang orang membayar mahal termasuk untuk kualitas kotaknya itu. Tapi ini udah tua ya, puluhan tahun. Begini bawahnya seperti ini. Tapi saya cukup senang karena ternyata saya bisa mendapatkan salah satu kotak yang paling jarang keluaran Rolex. Kalau yang seperti ini saya udah beberapa kali dapat yang warna hijau, yang hijau bergelombang, yang bentuknya seperti coffin, itu lebih jarang lagi. Itu saya cuma dapat sekali, itu juga kondisinya busuk. Tapi ya, untuk nama besar Rolex mau kondisi busuk kayak apa juga tetap ada nilainya ya. Ya, itu dia tadi kotak namanya dari tipenya ini ya. Kalau kita cari di internet itu Rolex Box 511001. Itu nanti akan ketemu. Dan kabarnya ada juga versi perempuannya itu, kalau ini 51 apa tadi? 511001, ada juga yang versi untuk perempuannya 510001, itu katanya warna biru. Iya, ini ukurannya 30 kali 21,5 cm kali 10 cm. Ini ukurannya. Gitu. Ini saya simpan, guys. Lumayan dapat barang-barang kayak gini kan susah ya. Saya nggak tahu, saya sampai lupa karena saya dapatnya belasan tahun yang lalu. Saya ingat di mana saya dapatnya, tapi saya nggak ingat lagi detailnya, tempatnya, atau maksudnya persisnya di mana gitu, atau bagaimana saya membelinya. Tapi yang jelas ini dapat belasan tahun yang lalu. Saya simpan kuncinya di sini karena takut hilang, dan beruntungnya ini kuncinya masih ada gitu. Jadi semakin lengkap kan, semakin nilainya semakin bagus ya, nilainya semakin tinggi. Ya, itulah cerita-cerita saya sedikit yang cukup panjang soal kotak Rolex yang biasa sama yang luar biasa seperti ini. Saya akan terus bercerita soal barang-barang yang saya dapat dari hasil hunting saya. Semoga kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih buat perhatiannya. Ciao.